'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memories are ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. 'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, hari ini aku mau share tentang kegiatan aku. Kenapa aku beberapa hari lalu itu nggak upload video sampai sekarang itu baru upload video. Ini adalah alasan terbesarnya ya teman-teman. Jadi anak aku itu sebenarnya masuk rumah sakit gitu di opnam. Aku sudah mengusahakan untuk memaksimalkan anak aku supaya tidak di opnam ya teman-teman, tapi Tuhan berkehendak lain, Allah berkehendak lain, Allah walam gitu ya. Aku juga nggak ngerti ini kenapa, karena kondisi anak aku itu sebenarnya aku udah bawa ke dokter ya teman-teman. Cuman pas saat diminumin obat dari dokter itu malah nggak masuk gitu, dan anak aku itu udah nggak bisa sanggup makan dan nggak sanggup minum. Dengan kata lain itu makanan itu nggak masuk ke dalam tubuhnya, terus minuman juga nggak masuk, susu juga nggak masuk. Jadi ya mau nggak mau daripada anak aku dehidrasi akut gitu ya, ya udah deh akhirnya aku bawa ke IGD. Nah ternyata di IGD itu dia memang benar-benar udah dehidrasi akut gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya aku mau mohon maaf banget, aku tidak bermaksud apa-apa ya teman-teman. Di sini aku hanya men-share kegiatan aku di rumah sakit ya teman-teman. Ini tuh bener-bener pure kegiatan aku di rumah sakit. Nah, aku juga sekalian pengen sharing di sini. Mana tahu kalian itu yang takut gitu ya ke rumah sakit atau gimana gitu, terus persiapannya apa aja. Di sini aku tuh pengen share banget ya teman-teman supaya kalian itu tuh paham bawaannya tuh apa aja kayak gitu. Jangan sampai nanti saat di rumah sakit, kalau kita sakit gitu ada barang-barang yang memang gak kepakai dan memang harusnya dibutuhkan tapi tidak digunakan atau tidak dibawa kayak gitu. Nah yang pertama itu harusnya kalian itu persiapkan pakaian dulu ya teman-teman. Pakaian ganti itu usahakan sehari sekali itu harus ada yang mondar mandir untuk bawa baju, kecuali rumah sakitnya jauh gitu ya teman-teman. Nah itu tuh harus bawa stok baju yang lumayan banyak. Tapi kalau rumah sakitnya deket, itu lebih baik bolak-balik aja ya. Makanya aku saranin kalau kalian itu pengen ke rumah sakit, lebih baik cari rumah sakit yang benar-benar terdekat dari rumah. Nah terus yang keduanya, bawa alat-alat mandi sendiri ya teman-teman. Sama aja kayak kita itu pengen traveling gitu ya, bawa baju, bawa pakaian gitu, terus bawa handuknya juga yang kecil aja kayak gitu. Nah terus jangan lupa juga bawa bantal sama bawa bed cover. Kalau bed cover itu untuk tidur ya teman-teman, karena kan nggak mungkin yang nungguin itu tidur di atas kasur dengan kondisi barengan sama si pasien gitu ya. Jadi kita itu harus bawa bed cover untuk tidur kita sendiri, karena kan kita juga harus jaga kesehatan kita ya. Kalau kita tidur di atas bangku kayak gitu, kursi, itu tuh malah badan kita nanti yang ada sakit semua, nanti yang ada malah keluar dari rumah sakit sakitnya malah gantian gitu. Nah usahakan juga kalau misalnya mau bawa stok makanan, itu benar-benar bawa stok makanan yang dibutuhkan saja ya teman-teman. Jadi pengeluaran juga nggak bengkak, tapi kebutuhan juga terpenuhi. Misalnya cemilan itu usahakan jangan yang
kira-kiranya bikin batuk atau bikin badan kita ngedrop kayak gitu ya. Usahakan kayak yang mengenyangkan gitu, kayak jajanan-jajanan pasar kayak gitu tuh bisa mengenyangkan gitu ya teman-teman, karena dengan kondisi kita itu di dalam rumah sakit atau di ruangan seperti ini, itu tuh bener-bener yang namanya perut tuh lapar banget ya teman-teman, bolak-balik tuh pengennya makan kayak gitu ya, karena kan iseng sekalipun ya ada TV, ada handphone kayak gitu, tapi tetap aja ya di sini itu kan nggak bisa full, kalau nonton handphone itu fokus gitu nggak bisa ya. Nah ini tuh bener-bener teman-teman, barang-barang yang aku gunakan atau aku pakai itu bener-bener cuman 2 kantong aja, terus 1 bed cover besar sama 1 tas ransel, dan ini tuh masih bisa digunakan atau kita tuh masih bisa gunain motor gitu ya teman-teman untuk keluar dari rumah sakit, sekalipun nggak pakai mobil tapi ini masih bisa. Nah untuk air, kalau air itu tuh wajib banget ya teman-teman, bawalah air termos, bawa termos yang ukurannya kecil itu memang benar-benar wajib banget punya untuk di rumah, jadi nggak gontong bawa-bawa termos besar gitu ke dalam rumah sakit ya, ribet banget soalnya kayaknya. Nah, ini kenapa aku share tentang kegiatan aku hari ini seperti ini, itu tuh karena aku tuh sering banget ya teman-teman saat aku di opnam atau keluarga aku yang di opnam itu tuh beberapa kali pasti nemuin yang namanya pasien ada yang kurang bawa perlengkapan kayak gitu ya, persiapan gitu kurang. Nah yang penting banget itu sebenarnya satu, tetap tenang, tetap fokus, tetap santai gitu ya, bawa orang ke rumah sakit, jangan panik kayak gitu. Apapun alat-alat yang diperlukan itu harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kita itu berangkat ke rumah sakit. Jadi saat di rumah sakit itu nggak keteteran gitu ya teman-teman, supaya apa yang kita butuhkan itu langsung tersedia. Sekalipun ya yang namanya kita itu berangkat ke rumah sakit, ke IGD, belum tentu yang namanya langsung diopnam kayak gitu ya, bisa jadi pulang lagi kayak gitu. Tapi diusahakan ya teman-teman, diusahakan bener-bener itu tuh harus langsung bawa perlengkapan aja, karena kan kita juga nggak tahu ya kondisinya rumah sakitnya yang satu ini penuh atau enggak. Karena kan kalau misalnya yang rumah sakit ini penuh, nanti kita pindah ke rumah sakit lain, terus ternyata jauh dari rumah sakit, jauh dari rumah maksud aku ya, mohon maaf, itu tuh peralatan juga udah ada dan udah lengkap gitu kita siapkan, dan nggak perlu nyari-nyari lagi gitu sih teman-teman tipsnya ya. Dan kalau misalnya bawa air, itu lebih baik airnya itu yang botol kemasan aja ya teman-teman, jadi supaya bisa langsung dibuang dan nggak bikin repot buat dibawa ke sana dibawa ke sini, jadi bisa langsung dibuang aja. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Dan di sini juga aku udah selesai untuk beberesnya. Ini kondisinya aku mau pulang sama anak aku, dan mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku ini. Sekali lagi aku menekankan, aku tidak bermaksud untuk pamer atau kok orang sakit di syuting-syuting kayak gitu, enggak ya. Di sini aku pengen share juga tentang kegiatan aku, karena kan aku ini men-share tentang kegiatan ibu rumah tangga, dan ini aku share pun aku juga menyisipkan beberapa tips yang bisa aku share, mungkin bisa bermanfaat buat kalian saat kalian itu butuh untuk ke rumah sakit. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya lagi apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.